Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya mengajak kembali setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu mendengarkan renungan singkat ini untuk kita sama-sama hidup tertanam dalam firman Tuhan, bukan lagi hidup sesuai dengan apa yang kita lihat, karena seringkali yang kita lihat membuat kita khawatir, seringkali yang kita dengar membuat kita takut. Itu sebabnya sama seperti Rasul Paulus katakan, kita ini orang percaya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Demikian pula saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo bangkitkan iman kita. Alkitab jelas katakan iman timbul dari pendengaran terhadap firman Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, ada kekuatan yang ada dan timbul dalam hati kami. Setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, selalu kami mendapatkan penerangan akan segala sesuatu, karena kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Tuhan Yesus dalam pelayanannya didatangi oleh seorang kepala pemimpin rumah ibadat, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang dia mengatakan kepada Yesus bahwa anak perempuannya mati, iya kan? Dan dia meminta untuk Yesus datang ke rumahnya untuk menumpangkan tangan, karena dia memiliki kepercayaan, keyakinan bahwa anak itu pasti akan bangkit. Saudara dikasih dalam Tuhan. Akhirnya Yesus pergi bersama-sama dengan kepala rumah ibadat ini untuk ke rumahnya melihat keberadaan anak perempuannya. Sampai di rumah di sana, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ternyata udah ada banyak orang-orang yang menghibur karena keluarga yang sedang berduka ini. Apa dikatakan Yesus ketika Yesus sampai di sana melihat orang-orang yang sedang menghibur karena ada kematian di sana? Yesus bilang begini saudara, dalam Matius 9 ayat yang ke-24. Berkatalah Yesus, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia, mereka menertawakan Yesus. Jadi Yesus menyuruh mereka, orang-orang yang sedang melawat kedukaan di rumah kepala rumah ibadat ini, untuk pulang saudara. Kenapa? Karena Yesus bilang, pulang aja, anak ini gak mati tetapi tidur. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya betul hal ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita lihat tidak sama seperti apa yang Yesus lihat. Yang kita lihat ekonomi kita hancur, ekonomi kita kadang kita pikir waduh udah berantakan nih, rumah tangga kita aduh udah berantakan nih, udah mati nih, udah hancur nih, udah gak ada pengharapan lagi untuk bangkit. Tetapi ketika sama seperti kepala rumah ibadat itu datang membawa Yesus saudaraku, maka yang Yesus lihat itu gak mati, itu hanya tidur. Nah itu yang sering kali kita alami ketika kita diperhadapkan dengan satu keadaan yang kita bilang, waduh ini udah susah, ini udah gak mungkin bangkit, ini udah gak mungkin bisa dipulihkan. Dengan kata lain, ini sudah mati. Please saudaraku, undanglah Yesus. Maka apa yang kau lihat sudah tidak ada lagi harapan. Mungkin itu bisa disebut dengan mati. Mungkin ekonomimu, usahamu, daganganmu, rumah tanggamu, kesehatanmu sudah tidak ada lagi pengharapan. Ketika kita datang kepada Yesus, maka Yesus berkata, itu hanya tertidur. Dengan kata lain, kalau tertidur berarti bisa dibangunkan. Dan yang bisa membangunkan itu cuma Yesus. Sama-sama bilang sama saya, yang bisa membangunkan hanya Yesus. Segala sesuatu yang kita lihat mati, apa yang kau rasa hari-harimu sedang mati? Mungkin imanmu sedang mati. Datang sama Yesus, Yesus bangkitkan. Apa yang hari-hari sedang mati dalam hidupmu? Mungkin ekonomimu, mungkin bisnismu, mungkin hari-hari depanmu, masa mudamu. Datang sama Yesus, Yesus akan membangkitkan.
Karena yang di pemandangan mata Yesus cuma terlihat tidur. Dengan kata lain, kalau di hadapan manusia udah tidak ada lagi pengharapan, sudah tidak ada lagi jalan keluar, sudah tidak lagi bisa maju, bertumbuh, bangkit. Tetapi ketika kita mengundang Yesus sama seperti kepala rumah ibadat datang kepada Yesus untuk meminta Yesus datang ke rumahnya, maka yang bisa membangkitkan segala sesuatu itu hanya Yesus. Karena cuma tertidur. Bisnismu tidak mati, Pak. Usahamu, ekonomimu tidak mati, Pak. Hanya tertidur. Dan yang bisa membangunkan itu hanya Yesus. Wahai pengusaha-pengusaha, itu hanya tertidur. Yang bisa membangkitkan hanya Yesus. Karena yang Yesus lihat itu hanya tertidur. Hal yang sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan, terjadi ketika Maria dan Marta memberikan kasih tahu info kepada Yesus bahwa saudaranya Lazarus mati. Lazarus sakit, gitu kan. Tetapi Yesus bilang apa kepada murid-murid di tempat yang lain? Kita lihat dalam Yohanes 11 ayat 11. Demikianlah perkataan Yesus, dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-murid yang saat itu bersama-sama dengan Yesus untuk pergi ke sana. Yesus bilang begini sama mereka, murid-murid yang lain. Lazarus saudara kita telah tertidur. Yesus gak bilang mati. Telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Di pemandangan mata Maria dan Marta, di pemandangan murid-murid lain, Lazarus sudah mati. Tapi tahukah saudara, yang Yesus lihat, Lazarus hanya tertidur. Sama, anak perempuan dari seorang kepala rumah ibadat yang dikatakan semua orang sudah mati, bagi Yesus hanya tertidur. Dengan kata lain, selama kita mengundang Yesus dalam hidup kita, tidak ada kata mati. Yang ada hanya tertidur. Berarti kalau hanya tertidur, itu masih sangat amat mungkin untuk dibangunkan. Dan tidak ada yang tidak bisa dibangunkan oleh Yesus. Itu sebabnya kenapa Yesus dengan jelas mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Haleluya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, engkau mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini bukan suatu kebetulan. Apa yang hari-hari ini di pemandangan matamu sudah mati. Mungkin pengharapanmu sudah mati, saudara. Mungkin masa depanmu engkau bilang orang-orang muda, masa depanku hancur, masa depanku udah mati, udah gak ada pengharapan. Saya mau ajak setiap kita, yuk undang Yesus yuk dalam hidup kita. Undang Yesus dalam hidupmu, undang Yesus dalam usaha bisnis, daganganmu, undang Yesus dalam seluruh aspek kehidupanmu. Maka segala sesuatu yang kau lihat mati, dengan mudahnya dia akan bangkitkan. Karena baginya tidak ada yang mati. Baginya semua hanya tertidur. Dan hanya dia yang sanggup membangunkannya. Yesus membuat yang mati menjadi hidup. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur. Karena setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, timbul iman, pengharapan dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini dalam kehidupannya sedang tidak lagi menemukan jalan keluar. Dan mereka melihat tidak lagi ada pengharapan. Namun mendengarkan firman-Mu, kami percaya timbul iman, timbul pengharapan. Bangkitkan segala sesuatu yang mati dalam hidup anak-anak Tuhan. Mungkin pengharapannya, mungkin imannya, mungkin ekonomi bisnisnya, mungkin rumah tangganya, mungkin kesehatannya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Karena kami percaya Engkaulah hidup, ya Allah. Engkaulah kebangkitan dan Engkaulah hidup. Barang siapa percaya kepadamu, ia akan hidup. Apapun itu, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, satu persatu Tuhan jamah. Sehingga dimanapun kami mendengarkan firman-Mu saat ini, kami hidup dari iman percaya kami. Karena firman Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hamba juga berdoa Tuhan buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Sehingga pengharapannya kembali hidup. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.